Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang konsep dasar inovasi pendidikan. Pertemuan pertama ini, kita akan membahas 3 hal penting, yaitu yang pertama, konsep dasar inovasi pendidikan, yang kedua, inovasi dan modernisasi, dan yang ketiga, karakteristik inovasi pendidikan. Sebelum kita masuk ke dalam materi inti, mari menyimak tujuan pembelajaran berikut ini. Setelah mempelajari materi tentang konsep dasar inovasi pendidikan, Anda diharapkan mampu, yang pertama, memahami konsep inovasi pendidikan, yang kedua, memahami inovasi dan modernisasi, dan yang ketiga, memahami karakteristik dari inovasi pendidikan. Pada bagian yang pertama, kita akan membahas tentang konsep inovasi pendidikan. Apa itu inovasi? Inovasi atau innovation adalah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, dalam hal ini masyarakat. Nah, kita bisa melihat bahwa inovasi itu bisa suatu ide, bisa berupa barang, ataupun kejadian, ataupun metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang. Inovasi diadakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Nah, mari kita melihat contoh di bawah ini. Inovasi HP menjadi smartphone. Pada zaman sebelum adanya revolusi industri 4.0, HP hanya digunakan untuk mengirim pesan dan berkomunikasi. Kemunculan era revolusi 4.0 membuat inovasi HP menjadi smartphone yang tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi dan mengirimkan pesan, tetapi sudah digunakan untuk berfoto, membuat video, bermain game, mendengarkan musik, hingga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kantor. Nah, inovasi di sini digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di zaman atau di era 4.0. Nah, kita sudah belajar tentang apa itu inovasi. Kemudian, kita juga harus belajar tentang apa itu inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah inovasi untuk memecahkan masalah-masalah dalam pendidikan. Inovasi pendidikan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, baik dalam arti sempit, yaitu tingkat lembaga pendidikan, misalnya sekolah ataupun kampus, maupun arti luas, yaitu sistem pendidikan nasional. Nah, mari kita melihat contoh di bawah ini. Inovasi pembelajaran dalam jaringan atau pembelajaran jarak jauh. Nah, kita bisa melihat dalam situasi pandemi COVID-19, kegiatan pembelajaran tidak dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah inovasi agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan walaupun dalam situasi pandemi COVID-19. Inovasi pembelajaran dalam jaringan merupakan sebuah inovasi yang berupa metode yang digunakan untuk memecahkan masalah di pendidikan dalam situasi pandemi COVID-19.
Pada bagian 2 ini, kita akan belajar tentang inovasi dan modernisasi. Nah, apa itu modernisasi? Modernisasi adalah suatu kondisi perubahan sosial dalam masyarakat dari yang sebelumnya tradisional menjadi modern. Nah, mari kita lihat contoh di bawah ini. Petani modern sudah dapat mengetahui teknik menanam dan merawat tanaman padi dengan melihat tayangan YouTube. Nah, kita tahu bersama bahwa pada zaman dahulu, para petani tradisional masih mendengarkan penyuluhan secara tatap muka untuk mengetahui cara menanam dan merawat tanaman padi. Pada zaman modern sekarang, petani sudah dapat melihat tayangan YouTube atau searching di Google untuk mengetahui teknik menanam, merawat, dan menjual hasil panennya. Nah, apa hubungan modernisasi dan inovasi? Kita bisa lihat bersama bahwa modernisasi ini lekat dengan prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi perubahan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, rasionalitas, dan berwawasan ke depan. Nah, ciri-ciri manusia modern seperti bersikap terbuka dengan hal yang baru, berpandangan luas, berorientasi masa depan akan sangat mendukung terciptanya inovasi. Kita akan masuk ke bagian ketiga yang membahas tentang karakteristik inovasi pendidikan. Karakteristik inovasi pendidikan dibagi menjadi 5. Yang pertama ada keuntungan relatif. Di sini, inovasi diukur dari sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Yang kedua ada kompatibel, di mana inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada. Yang ketiga ada kompleksitas, di mana inovasi yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar, sedangkan inovasi yang sukar dimengerti atau sukar digunakan oleh penerima akan lambat proses penyebarannya. Yang keempat ada trialabilitas, di mana suatu inovasi yang dicoba akan cepat diterima oleh masyarakat daripada inovasi yang tidak dapat dicoba lebih dahulu. Dan yang kelima ada dapat diamati, di mana suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat, dan sebaliknya, inovasi yang sukar diamati hasilnya akan lama diterima oleh masyarakat. Demikianlah pembahasan pada kegiatan belajar pertama yang membahas tentang konsep dasar inovasi pendidikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.